wajib puasa. Wajib puasa. Mana cariin. Gitu. Ngantuk Gus, tidur Gus apa Gus? Ngantuk? Iya. Ya, kalau ngantuk ya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal. Syurutu wujubihi, bermula syarat-syarat wajibnya puasa, yaitu khamsatu asya'a, ada 5 macam. Islamun, rupanya Islam, wa taklifun, dan mukallaf, wa itaqatun, dan mampu. Apa? Wa itaqatun, dan mampu. Wasihhatun, dan sehat. Wa iqamatun, dan tetap gitu. Dan tetap. Rukun-rukunnya ya. Faslun, bermula ini satu pasal. Arkanuhu, bermula rukun-rukunnya puasa, yaitu salah satu asya'a, ada 3 macam. Niyatu lailan, rupanya niat malam hari, likulli yaumin, pada setiap hari, fil fardi, di dalam fardu. Watarku muftirin, dan meninggalkan hal yang membatalkan. Zakiron, yang mengingat. Mukhtaron, yang dipilih. Goiri jahilin, tanpa pengetahuan, tanpa kebodohan. Makzurin, yang uzur. Wasoimun, dan orang yang berpuasa. Syarat-syarat wajibnya puasa yaitu ada 5 macam. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu berpuasa, yang keempat sehat, yang kelima tetap dalam tempatnya. Rukun-rukun puasa ada 3 macam. Niat pada malam hari pada setiap hari dalam fardu, dan meninggalkan hal yang membatalkan puasa, yang mengingat yang dipilih, yang diketahui tanpa uzur, yang diketahui uzurnya, dan orang yang berpuasa. Iya. Yang tanyain. Itu gimana maksudnya yang iqomah? Orang yang ngetep. Gimana tetap? Kita nggak jalan-jalan, lagi nggak perjalanan jauh gitu. Maksudnya lagi di rumah, lagi di daerahnya aja gitu. Iya. Jadi iqomah di daerahnya ya. Tetap dia nggak jalan perjalanan. Fayubahu tarkus somi lisaparin tawirin biniyatit tarakhus. Jadi diperbolehkan meninggalkan puasa bagi orang dalam perjalanan yang tawil, yang jauh, yang panjang, dengan niat tarakhus, ada rukhsah di situ. Sekarang ada masalah nih, ya. Wa yustasna min zalika mudim safar fala yubahu lahu al muftir li'annahu yuaddi ila isqatil wujubi bil kulliyah, ya. Jadi dikecualikan yang namanya dengan iqomah itu safar, orang yang berpergian, dia udah biasa berpergian itu nggak boleh buat batalin puasa. Contohnya bagaimana? Misal supir nih, kayak Agus kan nyupir Gus ya, nyupir. Nah, Agus ada niat pengen batalin puasa, itu nggak boleh meskipun perjalanan jauh, karena emang udah pegangannya kerjanya begitu. Paham ya? Ya, jadi nggak boleh Gus, ya, kecuali
emang bukan pekerjaannya nyupir, dia perjalanan jauh, boleh. Tapi mau udah kerjaannya pegangannya dia nih, kayak supir-supir truk tuh, supir apalagi yang bawa barang gede tuh, kontainer tuh ya, itu kagak boleh dia. Dengan niat apapun, rusuh atau apapun, nggak, tetap nggak boleh. Karena emang udah pegangannya dia puasa. Ini nggak boleh batalin puasa. Tuh, pegangannya dia. Meskipun di perjalanan jauh ya, karena emang udah pegangannya dia, udah kerjanya begitu. Ya. Terus rukun-rukunnya ada berapa tuh? 5 S3 3 sama niat ya. Niat. Terus meninggalkan hal yang membatalkan, yang diingat, yang diingat ini zakiron muktaron boleh dijahilin. Ini maksudnya gimana? Gimana coba itu? Tadi gimana menurutnya? Zakiron yang mengingat, muktaron yang dipilih, boleh dijahilin tanpa tidak tahu makzurin uzurnya gitu. Ya, artinya gitu, ada ilmu mengetahui bahwasanya apa namanya, puasa itu wajib gitu ibaratnya. Dia bukan ada jahil atau dengan uzur begitu. Ada ilmu untuk mengetahui bahwasanya puasa itu ya apa hukumnya, wajib. Itu aja udah sama. Jadi orang yang perbedaannya orang yang bodoh dengan orang yang lupa itu puasa, dia artinya bodoh, nggak tahu keharaman daripada membatalkan puasa gitu, dengan syarat dia emang jauh daripada Islam gitu, atau jauh daripada ulama gitu. Itu memang orang bodoh gitu. Kalau orang lupa, dia dekat dengan Islam dan juga dekat dengan ulama gitu, artinya dia tahu, nggak jahil gitu. Jadi dikatakan orang jahil nggak tahu hukumnya puasa itu wajib ketika dia emang jauh dari Islam atau jauh dari ulama. Kalau sekarang kan udah banyak ulama. Kalau semisal dia bodoh, zaman sekarang bodoh nih, kagak tahu puasa wajib, dia batalin puasa, ya dosa dia. Ya. Bukan jahil karena emang bodoh, ya, tapi emang karena malas, nggak mau ngaji begitu ibaratnya. Ya, karena sini ulama banyak gitu. Jadi kalau orang suku pedalaman gitu, Suku pedalaman tuh ya, itu kan jauh dari ulama, dia jauh dari Islam. Itu masih ada rusuh karena kejahilannya emang bener-bener dasarnya emang jahil, bodoh gitu. Tapi kalau orang kota kayak kita di sini, dia ngomong gua bodoh kagak tahu hukumnya, lah dosa dia, tambah dosa begitu. Karena apa? Ulama banyak kan gitu. Iya. Kan syaratnya bodoh dalam fikih itu dia apa? Jauh dari Islam dan juga jauh dari ulama. Tuh. Kalau di kita ngomong orangnya bodoh, goblok, kagak ngerti puasa hukumnya wajib, nggak ngerti sholat hukumnya wajib, dia tinggalin tuh. Dia kagak tahu hukumnya itu, dia ngomong. Nah, berarti tambah dosa. Ya. Bukannya goblok, karena emang malas, gak mau ngaji begitu. Lu dekat ulama, dekat Islam, ngapa kagak mau ngaji kan gitu. Tambah dosa gitu ibaratnya. Kecuali orang di mana? Pedalaman, jauh dari Islam atau jauh dari ulama gitu. tapi kalau yang suku pedalaman gitu, mendingan yang ulamanya nyamperin apa ntar dianya nyari-nyari gitu? Ulama yang nyamperin. Iya, ulama yang nyamperin. Iya. Itu pun kalau emang kita masuk suku pedalaman kan kita nggak sembarangan pastinya. Iya. Ketemu ketua sukunya dulu gitu. Kira-kira dia mau nggak nerima kita, kan gitu masalahnya. Iya. Dan kita pun kadang menyampaikan bahasa dengan bahasa yang dia paham kan begitu. Ya. Makanya ya sebagai santri ya kita harus tahu apa lawan bicara kita gitu. Khotibun nas biqadri uqulihim, ngomong kepada manusia sesuai dengan akal pikirnya begitu. Nggak mungkin santri itu ngomong sama petani ngomongin nausorb, ya kagak paham petaninya. Nah kita mau nggak mau kita harus berusaha menjadi petani juga begitu. Ngomongin apa? Ngomongin bibit gitu, sawah, ngomongin apa lagi? Tanah gitu. Baru dia paham. Ini santri harus paham ya, akal pikirnya dia setara gitu. Kalau kita ketemunya sama-sama santri, ya udah kita ngomongin tentang santri yang sesuai dengan akal pikirnya dia gitu.
Jadi kalau kata Ki Abdul Karim kan istilahnya ada santri paku tuh, santri paku. Paku siap menjadi apapun di tengah-tengah masyarakat, disuruh tahlil ya tahlil, disuruh azan ya azan, disuruh khutbah ya khutbah, disuruh apalagi selamatan ya pimpin selamatan begitu. Siap jadi apapun gitu. Disuruh jagain apa? Jadi takmir musola jadi takmir begitu. Disuruh nyupir ya nyupir. Disuruh bersihin ya bersihin begitu. Ro'an ya ro'an. Banyak kalau kata kiai saya tuh Kiai Munir tuh di Jogja, setiap kali ro'an dibilang begini sama Kiai Munir. Ro'an bersih-bersih diniati kanggo ngresek nang ati kata gitu. Jadi bersih-bersih ro'an diniatin buat bersihin hati gitu. Diniatin gitu. Jadi gitu aja dah kalau emang kita lagi waktu ro'an nih, ro'an ya udah jangan perhitungan, lu belum ro'an belum ini ya udah jalanin aja ro'an begitu. Gue udah ini gue udah nyapu ini begitu, biarin dia mau ro'an mau kagak gitu, yang penting denda tetap jalan ya. Iya tetap jalan denda itu tetap jalan, ada kesepakatan gitu. Artinya jangan ada perhitungan begitu. Udah ini, gue udah nyapu ini, gue udah ngepel ini masjid, udah ngepel pondok gitu, lu belum, jangan begitu. Jangan ada perhitungan gitu. Biar denda yang menjawab, itu aja udah. Udah ada kesepakatan denda. Nah, Gus, tanyain Gus, syarat puasa, rukun puasa. Kalau syarat wajib puasa di Sapina ada berapa tuh? Ada 5 ya. Kalau di sini cuma ada 3 tuh, Fathul Qorib. Tapi sebagai matan yang lain dibilang 4. Islam, balik, akal dan kudroh ala saum. Islam, balik, akal dan kudroh. Mampu untuk berpuasa. Ini yang sehatnya, sakitnya maksudnya ada batasannya nggak sih? Sakit Ada yang mana? gitu. Amal berarti jam berapa aja? Hah? Amal berapa tadi? 109 di sini. 9. Iya. Nggak, kalau sakit panas doang gitu boleh kalau nggak puasa. Iya. Amal 9 ini jam berapa nih? Mana? Sihah ya? Iya sihah. Sihah. Fala yajibu ala maridin qala fi syarhil minhaji wa yubahu tarkuhu biniyatin tarkhusi. Sakit panas doang. Wa yajibu ala mardin qala fi sahil minhaj wa yubahu tarkuhu bin niyati tarahus 5 rodin yaduru mahu as-saum diraron yabihut tayamum. Wa in toro'a ala summal. Jadi mungkin di sini ya gak wajib ya.
seorang yang sakit seperti halnya dikatakan dalam kitab Syarah Minhaj. Jadi boleh meninggalkan puasa dengan niat tarakhus ya. Bagi orang yang sakit ya durmahu as-shaum diroron ya bihu tayamum. Mungkin di situ apa ya? Yang bahayanya untuk diperbolehkan tayamum begitu. Kira-kira penyakit apa tuh? Yang nggak boleh mandi, pakai tayamum doang. Kacar apa? Air ya? Cacar air mungkin gitu ya. Mungkin begitu. Jadi sakitnya kira-kira begitu ya, sakit yang kira-kira parah ya kira dia nggak boleh kena air, mungkin begitu keterangannya. Tarkos apa sih? Bini ya tuh tarkos apa? Ruksok ya ruksoknya. Ruksok. Tarkos. Mungkin begitu. Terus sekarang mah puyeng-puyeng doang mah tetap puasa. Ya, puyeng-puyeng doang mah tetap puasa, kita tetap puasa. Tidur doang. Iya, puyeng-puyeng doang tetap puasa. Puyeng doang. Ya nggak mau tidur doang ya. Puasa tidur doang juga tetap puasa. Ya, Gus. Puasa tidur habis subuh, tidur sampai maghrib. Tuh. Tetap dikatakan puasa. Tapi sholatnya itu kalau contohnya tidur gitu, sholat zuhur sama Oh, penuh dosa puasanya. Ya, masa puasa tidur aja sembahyang Gus maksudnya. Ya waktunya zuhur ya bangun. Zuhur sembahyang tidur lagi gitu ntar. Bangun lagi asar gitu. Iya, namun soal ibadah, tidur dalam puasa itu ibadah. Iya, gitu aja udah tidur nggak usah ngaji. Ya, nggak usah belajar, nggak usah baca Quran gitu. Udah, itu ya. Kan uzurnya apa? Sholat ada lupa mau tiduran ya. Wa mewujubul qada fa fihi tafsilun fal majnunun in ta'adda wajibari al qada wa illa fala. Bagi orang yang gila nih, orang yang gila gimana dia? Ketika dia sadar ya wajib untuk mengkodoknya. Orang yang gila tuh. Wa kaza sakron alal mu'tamad wa qila yajibu al qada alaihi mutlaqan. Wal mu'mali yajibu al qada mutlaqan wa illam yata'adda gitu. Orang yang ayan juga tetap qada. Lagi tanya Gus. Ngantuk Gus ya? Gila. Sebenarnya gila. Banyak kan? Banyak kan Kang? Kalau ada imam kan dia nanya mulu. Tak dulu hit, masih seru ini. Tak dulu hit, masih seru hit ini hit. Udah Pak Ustaz. Sini saja sih gue sama saya sinis. Nah, gitu. Oh, imam gitu imam. Imam. Tapi ini syarat sah sama syarat wajib kok yang di sholat nggak ada. Apanya? Syarat sah cuman syarat tuh, nggak ada syarat sah sama syarat wajibnya kalau di sholat. Kalau di sholat, Iya, yang adanya apa? yang di puasa doang.
Kalau di sholat adanya apa? Suruh tuh apa? Suruh tuh sholat nih. Nggak ada syarat sah, syarat wajib. Syarat sah, ada syarat wajib di sholat. Iya. Islam, akal, niko, minahwi haidin, wa ilmu biqaulil waqti qablan. Syarat wajib 5, Islam, taklif, siha, iqomah. Jadi sekarang cari perbedaannya syarat sah sama syarat wajib. Perbedaannya. Syarat sah. Kalau di Fathul Qorib cuma ada apa? Syarat wajibnya doang. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa doang. Nggak ada syarat sahnya. Nggak ada syarat sahnya. Kalau gimana dia? Mungkin syarat dikatakan sahnya puasa ya ketika 4 ini dilaksanakan. Sedangkan syarat wajibnya harus ada 5 ini. Berarti kalau syarat sah nggak wajib ya? Nggak termasuk dalam kewajiban. Ya, syarat sah nggak masuk ke syarat wajibnya gitu. Tapi kalau pengen sah ya harus ngikutin ini syarat sahnya puasa gitu. Dikatakan sah begitu. Berarti memang harus dua-duanya kerjain. Ya dikerjain dua-duanya. Syarat wajib sama syarat Syarat sahnya. wajib manunya syarat sahnya. Kalau cuma syarat wajib doang, tapi syarat pengen sah kagak dilakuin ya kagak sah puasanya. Ya, capek doang gitu. Atau sebaliknya cuma wajib doang. Atau sebaliknya cuma syaratnya sah doang tapi wajibnya nggak dilakuin. Ya sama juga. Nggak sah juga. Iya. Kagak sah juga puasanya. Kira-kira kalau sah udah pasti keterima belum? Sah. Apa yang belum? Sah. Nih, Terima. Sah. Terima. Sah. Terima. Terima ya. Udah sah pasti udah keterima kan gitu. Jadi emang keduanya harus dijalanin. Tapi hampir sama loh ini. Ada Islam kan ya. Iya. Islam tuh, akal ya hampir sama kayak taklif. Iya. Niko min nahwi haidin tuh. Apa tadi itoko apa itoko? Mampu. Mampu. Nah. Sihatin wa iqomah. Syarat wajibnya. Jadi mungkin begini. Kalau syaratnya sah, bentar dah. Ya Allah. Taklif. Akal. Ay tamyizun wa yakhruju bi al majnun wa nahwihi wa sabi iza la tamyizu indahu wa laysa al murabbi al aqlu at-tabi li annahu la yakhruju bihi yajin as-sabi. Jadi kalau syarat sah butuh dengan wajib butuh dengan sah, ada gitu aja dah pokoknya dah biar agak puyang. Iya, ya gitu aja udah. Ada akal. Di sini ada taklif tuh. Kalau orang yang berakal ya dikecualikan, yaitu orang yang gila gitu.
Itu kalau orang yang taklif udah pasti berakal kan begitu. Ai buluk wal aklun kan. Fal yajibu asamu ala sabina majnunin wa mukma alaihi wa sakronin amal qadu fa yajibu ala sakronin mustaghrikon wal mukma alaihi mutlaqon esawun ta'adda bil igma'i aula lakinna alal fauri indat ta'addi. Ya sama aja, pokoknya gitu dia. Jadi syarat sama wajib memang kudu dijalanin gitu. Iya. Enggak ada bedanya itu, cuman gitu doang dia. Taklif akal gitu. Tapi memang sama-sama aneh sih. Orang yang udah sampai mukalaf udah pasti berakal kan begitu. Syarat sahnya begitu. Jadi sebelum masuk ke wajib ya harus sah dulu syaratnya. Syaratnya apa ya? Kita punya akal dulu Islam. Gitu. Ya. Niko min nawi haidin wa ilmu bikaunil waqti qabilan isami itu. Sedangkan udah masuk perkara wajib, ya kita juga harus punya dua, berakal juga taklif juga gitu. Wasihati dan sehat gitu. Berarti orang yang gila nggak ada yang balik ya? Apaan? Orang yang gila belum ada yang balik ya? Orang yang gila. Iya. Orang yang gila Belum ada dia yang balik. dikatakan balik. Kan balik apa? Pengertiannya Umurnya 15 tahun. 15 tahun, ya kan? Kalau dia gilanya udah sampai 15 tahun berarti dikatakan balik gitu. Tapi dia nggak punya akal kan begitu. Masalahnya. Tamyiz payah ruju bihi al majnun tuh. Akal payah ruju bihi al majnun dan keluar daripada akal yaitu al majnun gila. Yang kedua apa tuh tarakul muftir meninggalkan apa? Siap. Muftir Membatalkan. ya membatalkan. Wa idkhala syai'i fil fami aw fi makhraji ghairihi ka dkhali audin fi uzunin. Jadi sama juga memasukkan sesuatu lewat lubang lainnya daripada mulut. Kuping itu tetap membatalkan puasa. Jadi agak batal puasanya juga kalau semisal keluar mani waktu tidur atau dengan cara ngelihat keluar mani ya, atau berpikir yang kagak-kagak atau menyentuh dengan tanpa syahwat agak batal puasanya. Kalau yang keluarnya itu kayak cacing kremi gitu, batal gak puasanya? Apaan? Cacing kremi gitu kalau yang keluar. Cacing kremi? Iya. Yang dari kumbul sama dubur gitu. Itu kagak nggak batal. Nggak batal. Nggak batal. Ya nggak batal. Nggak batal. Ya nggak batal. Kalau misalnya cacing kreminya kan keluar, terus ada yang masuk lagi kan ya. Nah, itu kalau yang masuk lagi itu batal. Misalkan nggak batal. Ya. Nggak batal. Karena emang nggak sengaja, emang dimasuk lagi. Iya.